Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kontardo Marulito Aritonang dari jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan menerangkan materi bahasa Indonesia tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu bervariasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang pertama itu topik yang dibicarakan tuh contohnya hari ini cuacanya panas banget ya. Nah, yang kedua itu hubungan pembicara. Contohnya orang yang lebih tua atau lebih berpangkat. Itu mohon izin apakah Bapak atau Ibu berkenan memberikan penjelasan lebih lanjut? Nah, yang ketiga itu kawan bicara. Contohnya si Justin ketemu aku di jalan. Yang keempat, orang yang dibicarakan. Saya ambil orang yang dihormati. Beliau telah memberikan kontribusi besar dalam acara ini. Serta medium pembicara itu contohnya yang saya ambil adalah media lisan. Nanti aku kabari kalau sudah sampai ya. Itu. The next itu adalah ragam bahasa. Ragam bahasa itu memiliki banyak jenis. Yang pertama, ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam bahasa baku, dan ragam bahasa tidak baku. Ragam lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar, itu ciri-cirinya yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara, kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kesembilan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contohnya, ragam bahasa lisan itu saya ambil yang formal dan informal. Yang formalnya, selamat pagi Bapak. Apakah Bapak sudah menerima laporan yang saya kirimkan? Nah, itu yang formal. Yang informal adalah, kamu udah makan belum? Yuk makan bareng. Nah, itu yang informal. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis itu ciri-cirinya tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, mengembangkan konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimat juga jelas dan runtut, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh yang saya ambil formal dan informal juga. Yang formalnya itu dengan hormat kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Januari 2024. Contohnya informalnya, kamu udah lihat chat aku tadi? Jangan lupa balas ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ragam bahasa tulis. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Itu yang pertama, kelebihannya, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Kelemahannya, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang kelemahannya tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Yang ketiga itu kelebihannya dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi. Nah, ragam baku dan non baku itu, ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku atau non baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku tersebut. Nah, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur itu dibagi di 4 jenis, teman-teman.
Yang pertama itu ragam dialek atau daerah, yang kedua itu ragam terpelajar, yang ketiga itu ragam resmi, yang keempat itu ragam tidak resmi. Ragam dialek atau daerah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri-cirinya itu tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa, membangun aksen yang berbeda-beda. Contohnya ragam dialek dari daerah daerah Sunda. Daerah Sunda itu memiliki logat yang tutur katanya halus, lembut, dengan nada yang eee, enak untuk didengar, dan sebaliknya dialek dari orang Batak itu sedikit lebih tegas dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, selanjutnya adalah ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terpelajar dan tidak terpelajar. Yang tidak terpelajarnya ini contoh video dan video, film, film, kompleks dan kompleks, fajar, fajar, vitamin dan vitamin. Ragam resmi itu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resminya seperti yang kalian lihat, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Contoh bahasa resminya yang saya ambil adalah pidato formal. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahnya rahmat yang sehingga kita dapat berkumpul di sini. Itu adalah salah satu contoh ragam resmi. Yang kedua, ragam tidak resminya, bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-cirinya ragam bahasa tidak resmi kebalikannya dari ragam bahasa resmi yang tadi. Contohnya yang saya ambil itu yang tidak resmi, besok jadi ketemuan jam 9 kan, jangan lupa bawa dokumen yang kemarin ya. Itu adalah salah satu contoh dari ragam tidak resmi. Oke, baik. Sekian dari materi yang saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.